Salam Hukum Indonesia. Dalam video berikut ini saya akan membahas tentang tindak pidana dalam pemilu. Untuk tahu tindak pidana dalam pemilu secara lengkap bisa dibaca dalam pasal 488 sampai pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di bawah ini saya akan menguraikan beberapa penjelasan tentang tindak pidana pemilu yang dianggap penting dan perlu untuk diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama, dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Hal ini diatur di dalam pasal 488 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tertuang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang kedua, kepala desa dilarang melakukan tindak pidana menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Hal ini diatur di dalam pasal 490 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi sebagai berikut. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindak yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu di dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan paling lama 12 juta rupiah. Yang ketiga, setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. Hal ini diatur di dalam pasal 491 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang keempat, setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini diatur di dalam pasal 492 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang kelima, pelaksanaan kampanye pemilu dilarang untuk melakukan pelanggaran larangan kampanye. Hal ini diatur dalam pasal 493 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi sebagai berikut. Setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 880 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang berikutnya, dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Hal ini diatur di dalam pasal 496 dan pasal 497 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi, peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 335 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Dan di dalam pasal 497 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Yang berikutnya, majikan yang tidak memperbolehkan pekerjanya untuk memilih. Hal ini diatur di dalam pasal 498 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi, setiap majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja atau karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang berikutnya, dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Hal ini diatur di dalam pasal 510 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Berikutnya, orang yang mengalami ancaman baik kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Hal ini diatur di dalam pasal 511 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang dengan kekuasaan, dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaannya yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilu menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, menurut undang-undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Yang berikutnya, dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 514 yang berbunyi sebagai berikut. Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 344 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 240 juta rupiah. Yang berikutnya, dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih. Hal ini diatur di dalam pasal 515 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara yang tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Yang berikutnya, dilarang memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Hal ini diatur di dalam pasal 516 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS atau TPS LN atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Demikianlah pembahasan hukum tentang larangan-larangan dalam pemilihan umum. Semoga video berikut ini dapat bermanfaat bagi sahabat hukum Indonesia. Dan jangan lupa tetap dukung perkembangan channel ini supaya tetap eksis memberikan video-video yang berkaitan tentang hukum. Sekian dan